Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Rahasia di balik pembunuhan massal Indonesia 1965-1966. Bagi Soeharto dan Orde Barunya, penghancuran pangkalan PKI yang diabadikan dalam sebuah monumen besar menunjukkan dominasi absolut tentara dan Orde Baru. Ditulis oleh Margaret Scott. Bertahun-tahun yang lalu, selama kediktatoran Soeharto, ketika pembunuhan massal tahun 1965-66 adalah hal yang tabu. Hasil wawancara antara Margaret Scott dengan Pramudia Anantatur, salah satu penulis terhebat di Indonesia yang hidup di bawah tahanan rumah di Jakarta setelah dibebaskan dari satu dekade keberadaan brutal sebagai seorang tahanan politik di Pulau Buru. Hasil wawancara itu menyingkap bagi siapa saja tentang kudeta yang gagal pada 1 Oktober 1965 yang oleh tentara dituduhkan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kemudian digunakan sebagai dalih untuk membantai 1 juta tersangka komunis dan memenjarakan 1 juta orang Indonesia lainnya termasuk Pramudia Anantatur. Menyelami bab perang dingin yang sedikit kita ketahui, untuk memahami peran Pramudia Anantatur sebagai sesama pengembara dan memimpin intelektual kiri sebelum 1 Oktober, dan kemudian penulis yang dikurung, dicekal, dan dibungkam setelah Soeharto dan tentara merebut kekuasaan. Berbahaya untuk menantang narasi resmi bahwa tentara menyelamatkan negara dan bahwa rakyat bangkit dengan panik untuk memusnahkan PKI. Setelah Soeharto digulingkan pada tahun 1998 dan Indonesia memasuki era demokrasi yang hiruk pikuk namun rapuh, pertempuran memperebutkan ingatan dan sejarah meletus selama peristiwa 1965. Sementara narasi resmi masih berlaku dan terus diajarkan kepada anak-anak sekolah. Narasi resmi itu telah dibantah oleh para sarjana, jurnalis, penulis, dan tahanan politik yang selamat dari pembunuhan tersebut. Penggalian yang berkelanjutan dari sejarah tersembunyi tentang apa yang terjadi sangat penting bagi orang Indonesia, namun juga penting bagi warga negara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia untuk memahami peran pemerintah mereka dalam mendukung pembunuhan massal dan kemudian membantu menyembunyikan mereka. Kuburan Tanpa Tanda, karya Vanessa Hierman. Kematian dan kelangsungan hidup dalam kekerasan anti-komunis di Jawa Timur. Buku ini memfokuskan pada satu provinsi di Jawa Timur. Berdasarkan hasil eksplorasi yang dia lakukan, yang berada di balik pembunuhan di provinsi itu, ia menggali apa yang terjadi pada anggota PKI dan kelompok kiri lainnya yang selamat dan bagaimana mereka merespon kekerasan. Hesri Setiawan serta Pramudia dibuang ke Pulau Buru. Buku Pulau Burunya, Memory Prison, melukis potret kehidupan yang memilukan sebagai tahanan politik, dirampok semua hak dan martabat manusia. The International People's Tribunal for 1965 dan Genocide Indonesia adalah kumpulan isi yang menyelidiki berbagai kategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara dan kuasanya selama kampanye, pemusnahan yang disponsori negara, dan menambah dimensi penting dari keterlibatan Amerika Serikat dan Inggris dalam memberikan propaganda dan dukungan materi. Hierman, seorang sejarawan yang memberi kuliah di Universitas Charles Darwin, menghabiskan bertahun-tahun meneliti kuburan tanpa tanda. Melalui wawancara ekstensifnya, Hierman menggambarkan apa yang terjadi di Jawa Timur
ketika berita menyebar dari Jakarta bahwa pada dini hari tanggal 1 Oktober 6 jenderal militer berpangkat tinggi direnggut dari rumah mereka dan dibunuh oleh perwira-perwira muda berhaluan kiri yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September. Mereka mengklaim telah mencegah kudeta oleh kelompok jenderal anti komunis yang didukung CIA. Dalam beberapa jam, para perwira junior dikalahkan oleh Mayor Jenderal Soeharto yang melakukan kudeta balasan dan menyalahkan Partai Komunis Indonesia atas pembunuhan tersebut. Tentara mengambil kendali atas semua surat kabar dan radio dan propaganda, termasuk kisah palsu dan berulang tanpa henti tentang bagaimana para wanita komunis menari-nari di sekitar para jenderal yang diculik ketika mereka mengebiri dan menjungkil mata mereka, memainkan peran besar dalam mendapatkan dukungan dalam Muslim milisi. Sebagian besar diorganisir oleh tentara untuk menangkap, menahan, dan kemudian membunuh orang-orang yang diduga komunis. Dalam 24 jam, Gerakan 30 September runtuh. Anggota-anggota PKI di Jawa Timur, mereka terpana dan tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika komunis disalahkan. Jawa Timur adalah kubu PKI yang saat itu merupakan partai komunis terbesar ketiga di dunia. Jawa Timur juga telah lama menjadi andalan Nahdlatul Ulama NU, sebuah organisasi muslim berbasis massa yang menentang PKI. Hierman menggambarkan bagaimana tentara beralih ke NU dan milisi mudanya yang dikenal sebagai Ansor, memberi mereka senjata dan mengubahnya menjadi algojo yang bersedia dari mereka yang dianggap terkait dengan PKI berbahaya. Dia menulis bahwa sejak 5 Oktober, para pemimpin NU di kota Kediri, Jawa Timur bertemu dengan perwira militer dan setuju untuk bekerja sama. Pada 8 Oktober, NU dan para pemimpin muslim lainnya berkumpul. Telah disetujui bahwa di antara organisasi yang hadir, NU akan mengambil peran utama dalam memberantas PKI dalam beberapa minggu mendatang. Pembunuhan pertama di Jawa Timur dimulai di Kediri pada 13 Oktober. Dalam menggambarkan bagaimana pembunuhan menyebar di seluruh provinsi, penelitian Hierman menggemakan pula mengerikan sarjana lain Australia, Jas Melvin, yang mengungkap di Aceh dan menjelaskan dalam bukunya The Army and the Genocide Indonesia, Mechanics of Mass Murder. Melvin menemukan tumpukan 3.000 dokumen militer yang membuktikan bahwa tentara secara sengaja merencanakan pembantaian dan ia menggunakannya untuk mencatat bagaimana taktik dan skala pembunuhan berkembang di Aceh. Hierman yang mengandalkan wawancara dan bahan arsip mendapati metode militer di Aceh diulangi. Demonstrasi publik melawan PKI diikuti oleh pembentukan milisi dan regu kematian. Pada fase pertama pembunuhan, ada eksekusi publik dan penangkapan massal. Maka pembunuhan akan meningkat. Tahap pertama bersifat demonstratif dan terbuka, sedangkan kedua secara rutin disembelih dari mata publik. Tulis Hierman, pada awal 1966, pembunuhan berhenti, sekitar 200.000 orang terbunuh di Jawa Timur. Selama bulan-bulan teror ini, para anggota PKI dan banyak petani serta pekerja yang tergabung dalam organisasi massa kiri ketakutan dan bingung. Buku Hierman menambah pengetahuan kita tentang bagaimana anggota partai bergerak di bawah tanah, mengembangkan jaringan untuk saling membantu, bertahan hidup, dan bahkan menyusun rencana untuk melawan. Penghancuran sebuah pangkalan PKI bawah tanah di Blitar Selatan, sebuah daerah miskin dan pegunungan di Jawa Timur yang berada di antara Sungai Berantas dan Samudra Hindia. Penelitian Hierman merupakan kontribusi penting pada sejarah Indonesia. Orde Baru Soeharto menyebutnya bahaya laten komunis untuk menciptakan perangkat intelijen rumit yang menjangkau ke tingkat desa untuk meredam pertikaian atau tanda-tanda kiri. Pangkalan di Blitar Selatan membuktikan bukti sempurna. Bahkan menurut penelitian Hierman, sementara sejumlah anggota PKI berjalan ke Blitar Selatan dipandu oleh jaringan kurir bawah tanah, mereka nyaris tidak selamat, dan itu adalah perjuangan untuk menemukan senjata dan menghindari mata-mata tentara.
Begitu tentara menemukan pangkalan itu, ia diberantas melalui invasi militer skala penuh yang disebut Operasi Trisula yang berlangsung dari Juni hingga September 1968. Sekitar 5.000 tentara dan 3.000 warga sipil termasuk milisi NU terlibat dan 2.000 yang diduga anggota pangkalan PKI terbunuh. Salah satu pemimpin PKI yang ada di sana memberitahu Heermann bahwa mereka memiliki rencana untuk pasukan gerilya berkekuatan 150 orang. Tetapi mereka belum aktif ketika tentara meluncurkan Trisula. Setelah selesai, tentara mengatakan 34 pistol atau senjata api, 57 alat dan senjata tajam, 2.700 peluru dan 14 granat tangan disita. Bagi Soeharto dan Orde Barunya, penghancuran pangkalan PKI yang diabadikan dalam sebuah monumen besar menunjukkan dominasi absolut tentara dan bahwa Orde Baru ada di situ. Tahun berikutnya, 1969, Orde Baru muncul dengan rencana lain untuk menghapus apa yang tersisa dari kiri. Sekitar 12.000 tahanan politik, banyak dari mereka seniman dan intelektual, dikirim ke Pulau Buru, pulau yang sebagian besar tidak berpenghuni dan tak kenal ampun di Maluku. Demikian kura-kura, tagar Lambe Sundel.